Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Nyampe di mana tempat pemakaman umumnya? Di sono. Datang. Ini pemakaman umum yang dimakamin ribuan orang ini. Datang sama Syekh Abdul Qadir Jalani. Itu dari pintu gerbang ada makam. Gum bismillah, bangkit kamu dengan izin Allah. Itu mayat bangun. Tanya, "Ini bapak kamu bukan?" "Bukan." "Oh, mati lagi." Gum bismillah, bangkit. "Kamu ini bukan, mati lagi." Terus sampai satu pemakaman umum dihidupin. Masya Allah, sudah meninggal ratusan tahun, saat dikasih assalamualaikum tiba-tiba makamnya terbelah, bangkit dari dalam kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Edi Prayitno. Semoga semua saudara-saudaraku senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya juga tertarik ini mengomentari dari ceramahnya dari Habib ya. Ini Habib yang bernama Habib Ali Jindan. Biar kamu tahu bagaimana kedudukan mereka dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Syekh Said Al-Amudi, pembantu Al-Imam Al-Faqih Muqaddam. Beliau sudah meninggal lama. Cintanya dengan keluarga Nabi Muhammad luar biasa. Syekh Said Al-Amudi ini dari bangsa Masyaih, keturunan sahabat atau selainnya, bukan dzurriyyat Nabi. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah. Ziarah ngucapin salam. "Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi." Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi sama jasad-jasadnya. Dia katakan, "Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul bait Rasulillah." Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Masya Allah, sudah meninggal ratusan tahun, saat dikasih assalamualaikum tiba-tiba makamnya terbelah, bangkit dari dalam kubur. setelah cium tangan dia balik lagi ke kubur, tidur lagi katanya. Masya Allah. Umar Muhdar, anak Al-Habib Abdurrahman As-Siggaf. Jadi Syekh Umar Muhdar ada dua. Yang pertama anak Habib Abdurrahman As-Siggaf. Ini nggak punya anak laki-laki, anaknya perempuan yang menurunkan nanti dari situ keluarga Al-Idrus. Yang kedua Syekh Umar Muhdar keturunan tadi Syekh Abu Bakar bin Salim yang ngeluarin daripada bangsa Al-Muhdar, fam Al-Muhdar. Habib Hasan Al-Muhdar di sini ya, Samarinda. Nah, itu masih keturunan beliau. Al-Habib Syekh Umar Muhdar ini di Hadramut. Beliau itu di kuburannya ini belum meninggal dibilang, "Saya nggak akan pernah ridho siapapun yang lewatin kuburan saya." Jadi kalau ada burung lewat mati langsung. Saking hebatnya beliau. Jadi tidak ridho kalau kuburannya dilewati sesuatu. Ada burung lewat jatuh, mungkin ada pesawat lewat juga jatuh ya. Aduh, makam Nabi Muhammad aja kalau ada burung berkeliweran di atasnya nggak apa-apa itu. Saya kemarin umroh di sana, burung-burung merpati juga terbang di atasnya nggak jatuh. Masa seperti itu ya? Jangan ada siapapun yang masuk kamar khalwat saya ya. Saya pengen khalwat. Iya. Sudah istrinya masak di dapur. Syekh Umar Muhdar lagi khalwat, lagi baca zikir. Kemudian anaknya masih kecil, masih balita, lari sana lari sini, kemudian tiba-tiba robos masuk ke kamar khalwat. Nah, orang wali kalau sudah zikir, istighraq, mendarah daging, mendalami sampai lupa apapun, nggak ngeliat apapun. Sehingga ketika beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, "Mut, mati kamu." Seketika itu anaknya kebakar, mati langsung. Sadar daripada orang lagi berzikir, berkholwat di kamar, kemudian tidak boleh ada orang masuk. Anaknya masuk karena kaget, dia kutuk, terbakar, mati. Emang dia bisa membunuh orang dengan membakar? Kecuali dikasih bensin dibakar. Ini enggak. Masa seperti itu ya. Bantu, Kadamas ini membantu. "Ibu, kenapa? Mulai kapan kamu berani berbohong? Kamu ini ikut sama keluarganya Rasulullah. Kamu ini pembantunya keluarga Nabi Muhammad. Mulai kapan kamu berani berbohong?" Maksudnya, Bu, dari semenjak anak ini lahir, kamu suka gendong. Ya kalau bahasa kita dininak boboin. Jadi kalau lagi digendong dibacain, dinyanyiin lagu. Apa lagunya? "Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub." Wahai putri dari seorang gutub, wahai istri dari seorang gutub, wahai ibu dari seorang gutub. Maksudnya, Bu, ya kamu bohong. Ini anak masih balita. Kalau kamu katakan bintul gutub, putri dari seorang gutub, betul, ayahnya gutub. Tapi kamu mengatakan, "Ya zaujatul gutub, wahai istri seorang gutub." Ini anak belum menikah, belum jadi istri, tapi sudah meninggal dunia. Berarti itu menjadi kebohongan buat kamu. Sampai begitu didikannya, saudara. Sampai itu dicap bohong. Apa kata pembantunya? "Enggak, Bu, saya enggak bohong." Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. "Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub." Itu anak langsung bergerak, berdiri, langsung lari-lari lagi. Hidup lagi itu anak. Ini baru pembantu nih. Anak yang sudah meninggal tadi
dibaca-bacain itu tadi, tiba-tiba bisa hidup lagi dan berlari lagi bermain. Anaknya sudah terbakar tadi katanya. Ini pembantu nih, pembantunya bisa punya mujizat ya, ngalah-ngalah Yesus yang bisa membangkitkan orang mati. Ini pembantu ya, bisa membangkitkan orang mati. Saya pengen ziarah ke makam orang tua, terus tapi saya lupa makamnya di mana. Saya kubur di mana saya lupa. Saya cuma ingat tempat pemakaman umumnya. Waduh, ini anak durhaka. Makanya nih yang suka ngeharamin ziarah, hati-hati tuh. Yang suka bit-bitain ziarah, nanti tahu-tahu makam orang tuanya di mana lu nggak tahu lagi. Sampai nggak tahu ini anak. Kemudian akhirnya apa? Di mana tempat pemakaman umumnya? Di sono. Datang. Ini pemakaman umum yang dimakamin ribuan orang ini. Datang sama Syekh Abdul Qadir Jalani. Itu dari pintu gerbang ada makam. Gum, bismillah, bangkit kamu dengan izin Allah. Itu mayat bangun. Tanya, ini bapak kamu bukan? Bukan. Oh, mati lagi. Gum, bismillah, bangkit. Kamu ini bukan, mati lagi. Terus sampai satu pemakaman umum dihidupin. Ini cerita benar-benar luar biasa bohongnya ya. Dan saya yakin Abdul Qadir Jailani tidak seperti itu. Beliau seorang suci, seorang penulis juga. Dan buku-buku beliau tidak pernah bercerita menghidupkan orang yang sudah mati satu kampung. Kecuali kalau itu tulisan beliau sendiri ya, ditulis, aku pernah menghidupkan orang satu kampung, begitu ya. Itu mukjizat yang sangat luar biasa itu, orang mati satu kampung bisa hidup lagi semua. Masya Allah. Itu loh. Meskipun mereka para habib, para ustadz, para kiai, wajib kita hormati, tetapi kalau ceramahnya menyeleweng, wajib kita kritisi juga ya. Jadi umat ini jangan sampai diselewengkan dengan cerita-cerita halu, dongeng semacam ini. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.